Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Perubahan di dunia ini akan terus terjadi. Sikap kita bisa menerima atau menolak perubahan itu. Tapi sikap menerima dan menolak itu tidak akan mempengaruhi daya perubahan. Jika kita menerima perubahan, maka kita berada pada arus perubahan. Namun jika kita menolak perubahan, maka kita akan berada di luar perubahan. Perubahan juga akan mengena seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk sikap dan tafsir kita terhadap agama kita. Ilustrasi ini hanya untuk menggambarkan beberapa belahan dunia yang mengalami perubahan, terutama di dalam kehidupan keberagamaan mereka. Baru-baru ini kita membaca laporan media jika Saudi Arabia, sebagian masyarakatnya sudah mulai merayakan perayaan Halloween. Halloween adalah model perayaan dunia barat, bahkan lebih khusus perayaan keagamaan di kalangan Kristiani di barat. Akar Halloween adalah tradisi paganistik, lalu ini dikristenisasikan. Praktek Halloween ada yang berbentuk ibadah ke gereja dan juga ada dalam bentuk memakai kostum-kostum horor dalam perayaannya. Pendek kata, ini adalah sebuah kebiasaan yang berakar dengan dunia kekristenan. Bagaimana negeri seperti Saudi Arabia yang dulu sangat strict pada paham keagamaan Wahabi dan Salafinya, kini rakyatnya bisa mulai merayakan Halloween. Kita tahu bahwa paham keagamaan Wahabi dan Salafi sangat tidak bisa menerima hal-hal yang dipraktekkan atau menjadi tradisi agama lain untuk dilakukan oleh kalangan Muslim. Unsur agama lain itu bisa mengkontaminasi kemurnian akidah orang lain. Dalam perspektif keagamaan Saudi, Halloween adalah pagan. Berdosa besar jika merayakannya. Pada zaman sebelum Muhammad bin Salman menjadi penguasa penting di Saudi, mereka yang merayakan Halloween bisa ditangkap dan ditahan oleh polisi Saudi. Menurut laporan New York Times, pada tahun 2018, polisi Saudi menangkap dan menahan mereka yang merayakan Halloween. Kini, pada tahun ini, mereka warga Saudi bisa merayakan Halloween tanpa ada hambatan. Polisi menurut beberapa laporan media tidak melakukan penangkapan dan penahanan pada mereka yang merayakan Halloween. Bahkan menurut laporan New York Times, orang-orang yang berpakaian serem seperti pakaian hantu, pakaian penyihir, monster, dan lain sebagainya merasa bebas mengenakan di ruang publik, di jalan-jalan utama mereka. Apa yang terjadi di Saudi Arabia adalah sebuah perubahan besar. Tidak ada bayangan sebelumnya bahwa Halloween bisa menjadi tindakan yang legal di negeri itu. Tidak dibayangkan bahwa di alun-alun kota Riyadh pada malam Halloween, musik hantu seperti di cerita-cerita Dracula berbunyi keras, terdengar di seluruh penjuru tempat itu. Menurut laporan media, hampir seluruh remaja atau orang dewasa di Saudi tidak pernah merayakan Halloween dalam hidup mereka. Mereka hanya melihat perayaan ini lewat TV-TV yang disiarkan dari TV Barat. Kini perayaan itu di depan mata mereka. Tidak hanya di depan mata, mereka juga memiliki kebebasan untuk melaksanakannya. Perayaan ini mengundang reaksi dari pihak ulama di luar Saudi. TV Al-Waqfiyah, sebuah TV yang berafiliasi dengan Hizbut Tahrir misalnya, memberikan reaksi atas perayaan Halloween di Saudi. Dalam siarannya, Syekh Yusuf Makhorjah, ulama Palestina, menuduh jika Pangeran Muhammad bin Salman akan mengubah identitas Arab. Tokoh Islamis dari Algeria, Abdul Fattah Hamdash, mengatakan bahwa perayaan Halloween merupakan gerakan yang mengarah pada pemurtadan dan musyrik. Bagi tokoh ini, perayaan Halloween di Saudi adalah bagian dari gerakan Freemason. Reaksi-reaksi inilah yang pada dasarnya disampaikan oleh pihak-pihak yang keberatan dengan pembukaan kebebasan di Saudi untuk perayaan Halloween dan hal-hal lainnya. Secara umum, kritik mereka memang memandang bahwa Halloween itu tradisi agama dan keyakinan lain. Mereka keberatan jika hal ini dilaksanakan di Saudi, negeri yang menjadi kiblat Islam di dunia. Nampaknya mereka khawatir jika hal ini di Saudi, maka akan terjadi di tempat yang lain, di negeri di luar Saudi.
Tadi saya mengatakan jika perubahan itu niscaya ada. Negeri-negeri di mana sistem politik dan juga keagamaannya tertutup, maka hal baru yang menyebabkan perubahan biasanya sulit terjadi. Namun ketika keran perubahan itu dibuka, maka itu akan mengalir kencang. Ini tidak hanya terjadi pada kasus Halloween saja, namun juga pada kasus-kasus yang lain. Apa yang saya lihat dari perkembangan di Saudi pasca Pangeran MBS memegang peran penting, perubahan demi perubahan berjalan kencang. Orang begitu gembira menyambut perubahan itu, meskipun perubahan itu harus mengubah cara pandang keagamaan mereka. Kebijakan-kebijakan baru yang kencang dihembuskan oleh Pangeran MBS itu nampaknya terus akan mendapat sambutan genggam gembita dari rakyatnya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka sudah lama terkungkung oleh sistem yang membatasi ekspresi individual mereka. Segala hal dibatasi oleh gabungan sistem politik dan sistem keagamaan yang kaku di Saudi Arabia. Lalu apa yang bisa diperbuat oleh kalangan agamawan, terutama ulama-ulama, untuk menanggapi masalah ini? Persoalan ini memang agak rumit karena rakyat Saudi sudah semakin banyak yang bisa menerima hal-hal baru yang dulunya dilarang, namun kini bisa dilaksanakan. Jika kita lihat sejarah, maka sikap yang bisa dilakukan oleh kalangan agamawan di Saudi bisa menolak dan juga bisa menerima perubahan itu. Namun jika menolak perubahan yang kini sudah dipraktekkan oleh sebagian besar masyarakat, katakanlah menonton film, perempuan nyetir, perayaan Halloween, dan lain sebagainya, maka resikonya adalah rakyat bisa meninggalkan mereka. Sementara pada sisi yang lain, penguasa politik negeri Saudi ini memang sedang gencar melakukan perubahan atas sikap warga negara mereka atas hal-hal yang berasal dari luar. Dari segi pandangan keagamaan, hal-hal baru yang diintrodusir penguasa mereka dan memang itu ditunggu oleh rakyat mereka, sebaiknya itu bisa ditolerir. Soal misalnya Halloween, itu tradisi asing, baik negeri maupun agama, nonton itu tidak sesuai dengan syariah dan lain sebagainya, itu bisa diperdebatkan di ruang publik secara terbuka. Jadikan masalah ini sebagai masalah pilihan, ada proses deliberatif di sana, biar keputusan terakhir yang menentukan rakyat mereka. Memang perkara seperti ini berat bagi negeri seperti Saudi Arabia, di mana kekuasaan klerik atau ulama begitu besar dan begitu lama. Namun perubahan atau hal-hal yang mengantar pada perubahan itu tidak ada yang bisa menghindarinya, termasuk pada mereka. Sebagai catatan, hal-hal baru akan selalu datang dan menantang bagi kita semua. Memang tidak semua harus diterima, namun juga tidak semua serta-merta ditolak. Baik menerima dan menolak pada tradisi baru harus mengikut sertakan rakyat untuk menentukannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.